Oke, baik teman-teman. Di sini kita buka sesi pertanyaan. Mungkin yang pertama dipersilakan kepada Razib untuk memberikan pertanyaan. Kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan pada saya dari perwakilan kelompok satu untuk memberikan pertanyaan tentang PLTB. Pertanyaannya, pada kelompok penyaji menyebutkan biaya operasional PLTB rendah. Tapi, bukankah biaya maintenance dari turbin, gearbox, dan transmisi di daerah terpencil tetaplah sangat mahal? Apakah keunggulan ekonominya benar-benar sekuat yang dipresentasikan atau gimana? Coba berikan argumennya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Razib. Selanjutnya kepada Kevin, dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Kevin Sulaiman dengan NIM 2333886 dari kelompok 7. Tadi pada saat kelompok penyaji memaparkan materi, saya melihat kelompok penyaji menampilkan jenis turbin angin, yaitu turbin dengan sumbu horizontal dan turbin dengan sumbu vertikal. Lalu untuk pertanyaannya, mengapa turbin angin dengan sumbu horizontal lebih banyak digunakan atau pada umumnya menggunakan turbin angin dengan sumbu horizontal dibandingkan dengan turbin angin yang menggunakan sumbu vertikal? Sedangkan untuk desain dari turbin vertikal lebih sederhana dibandingkan turbin yang horizontal. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kevin. Mungkin boleh dikirim pertanyaannya di grup. Selanjutnya itu pada Adila Febrian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya di sini akan bertanya tentang kelompok penyaji menjelaskan bahwa gearbox berfungsi mempercepat putaran sebelum masuk ke generator. Pertanyaannya, apakah penggunaan gearbox ini tidak justru menjadi titik kelemahan sistem secara teknis? Mengingat gearbox adalah komponen mekanis yang paling rentan mengalami keausan dan kegagalan. Apakah ada desain turbin modern yang sudah mengeliminasi gearbox dan apa konsekuensi teknisnya? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Terima kasih kepada Adil atas pertanyaannya. Mungkin boleh dikirimkan di grup nanti pertanyaannya Adil. Selanjutnya itu kepada Rahmat Rifanza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Rahmat Revanza dengan NIM 2338017 dari kelompok 8. Nah, di sini saya ingin bertanya, sedikit yang saya dengar tadi mengenai energi berkelanjutan. Mengapa PLTB ini termasuk sebagai energi yang berkelanjutan? Mungkin segitu pertanyaan saya kembalikan ke kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Revan. Jangan lupa diketik pertanyaan di grup. Selanjutnya itu kepada Teguh Septiadi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Teguh Jadi dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai PLTB. PLTB. Tadi kelompok penyaji menjelaskan mengenai kekurangan PLTB, yaitu masih memiliki dampak terhadap lingkungan, masih terkendala oleh cuaca buruk. Dari kelompok penyaji sendiri, apa sih solusi gitu biar PLTB ini bisa tetap berjalan walaupun kondisi cuaca itu buruk dan aman lah terhadap lingkungan, terutama terhadap satwa yang ada di udara gitu kayak burung gitu, terbang tuh aman gitu. Dan tidak menimbulkan polusi suara lah gitu, kebisingan terhadap lingkungan sekitar. Jadi dia menghasilkan energi dan juga tidak mengganggu lingkungan. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teguh atas pertanyaannya. Mungkin nanti boleh diketikkan pertanyaannya di grup. Selanjutnya itu kepada Irsyad Sahnas. Kepada Irsyad, dipersilakan.
Terima kasih kepada kelompok pemateri. Pertanyaan saya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa menutupi biaya awal pada pembuatan? Sudah pertanyaannya, Isyad? Sudah, Muji. Oke, terima kasih Sudah, udah Pak. Isyad. Mungkin boleh diketikkan nanti pertanyaannya di grup ya, Isyad. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin kami akan mulai menjawab tiap pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin akan dijawab oleh Barik. Baiklah, mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara Rajif, yaitu pertanyaannya, eh, tadi Rajif menanyakan, menyebut biaya operasional PLTB rendah, tapi bukankah biaya maintenance lebih turbin, gear, dan transmisi di daerah terpencil tetap sangat mahal? Apakah keunggulan ekonominya benar-benar sekuat yang dipresentasikan? Baik, keunggulan ekonomi PLTB yang rendah biaya operasional itu benar untuk skala besar di lokasi dengan akses mudah dan angin konsisten di atas 6,5 namun di daerah terpencil biaya maintenance turbin, gearbox dan transmisi justru bisa membuat klaim itu tidak valid. Penyebabnya adalah sulitnya mobilitas teknisi dan keren, tergantung pada spare part impor serta korupsi yang mempercepat kerusakan komponen tersebut. Akibatnya LCOE PLTB di daerah terpencil bisa lebih mahal dari PLTS dan kehilangan keunggulan ekonominya. Jadi keunggulan PLTB hanya sekuat asumsi lokasi, akses, dan strategi maintenance yang digunakan. Jadi keunggulan ekonomi PLTB sebenarnya sangat tergantung pada kondisi lokasi, kualitas angin, infrastruktur, dan strategi maintenance. Untuk daerah terpencil, biaya perawatan memang bisa menjadi tantangan besar sehingga klaim biaya operasional rendah tidak selalu berlaku secara mutlak. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kembalikan tanggapan pada Reza. Baik, terima kasih atas konferensi yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan saya pada pertanyaan satu. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya biaya operasional ini yang cukup dibilang rendah itu di bidang lainnya. Namun ada bidang maintenance itu karena faktor daerah terpencil dan distributor yang susah maka menyebabkan biaya terlalu mahal. Mungkin itu dapat saya simpulkanlah dari jawaban saudara Barik. Terima kasih yang telah memberikan jawaban dan menyabarkan secara ringkas. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rajib atas pertanyaannya. Selanjutnya eh, pertanyaan dari Kevin akan dijawab oleh Agung. Kepada Agung dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin Sulaiman. Pertanyaannya yaitu mengapa turbin angin sumbu horizontal lebih banyak digunakan dibanding sumbu vertikal?
meskipun desain vertikal lebih sederhana. Nah, jawaban yang dapat saya berikan yaitu turbin angin sumbu horizontal lebih banyak digunakan dibanding turbin sumbu vertikal karena memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam mengubah energi angin menjadi energi listrik. Baling-baling pada turbin horizontal dapat menangkap angin dengan lebih optimal karena selalu diarahkan mengikuti arah angin sehingga daya yang dihasilkan lebih besar dan stabil. Selain itu, turbin jenis ini cocok digunakan untuk pembangkit listrik skala besar karena mampu bekerja pada kecepatan angin tinggi dengan performa yang baik. Sedangkan turbin sumbu vertikal memang memiliki desain yang lebih sederhana dan tidak perlu mengikuti arah angin. Tetapi efisiensinya lebih rendah, putaran yang dihasilkan cenderung kurang stabil, dan daya listrik yang dihasilkan lebih kecil. Oleh karena itu, turbin angin sumbu vertikal lebih sering digunakan untuk kebutuhan kecil atau daerah dengan arah angin yang berubah-ubah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudara Kevin, apakah jawabannya cukup atau ada tanggapan? Terima kasih kepada Agung selaku kelompok penyaji. Jawaban yang diberikan cukup mudah dipahami. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari Adila Febrian, yaitu pertanyaannya adalah kelompok kalian menjelaskan bahwa gearbox berfungsi mempercepat putaran sebelum masuk ke generator. Pertanyaannya, apakah penggunaan gearbox ini tidak justru menjadi titik kelemahan sistem secara teknis, mengingat gearbox adalah komponen mekanis yang paling rentan mengalami keausan dan kegagalan? Apakah ada desain turbin modern yang sudah mengeliminasi gearbox, dan apa konsekuensi teknisnya? Um, Sebenarnya pembangkit listrik beban dan putaran dari rotor. Akibatnya gearbox dan beberapa sistem ini rotor turbin langsung terhubung ke generator. Keuntungannya adalah perawatan lebih rendah, keandalan lebih baik, dan kerusakan mekanis berkurang. Namun, konsekuensinya generator menjadi lebih besar, lebih berat, dan biaya pembangunan PLTB lebih mahal. Mungkin hanya itu jawaban dari uh, saya. Apakah dari Adil dapat menerima atau ada tanggapan? Mungkin saya tidak ada tanggapan dan jawaban yang pertanyaan yang mau dijawab sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Mudi. Oke, terima kasih kepada Adil. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Barik. Pada Barik, dipersilakan. Baiklah, saya akan pertanyaannya itu berapa lama waktu yang diperlukan agar biaya awal pembuatan turbin angin PLTB bisa ditutupi dengan penggunaannya. Waktu yang diperlukan agar biaya awal pembangunan turbin angin pada pembangkit listrik tenaga bayu dapat tertutupi dapat disebut sebagai pedal PLTB berkisaran antara 5 hingga 15 tahun, tergantung pada beberapa faktor penting seperti kapasitas turbin, kecepatan angin, dan lokasi biaya pembangunannya, biaya perawatan, serta harga listrik yang dihasilkan. Jika suatu daerah memiliki potensi angin yang tinggi dan stabil,
maka turbin dapat menghasilkan listrik lebih banyak sehingga biaya investasi dapat kembali lebih cepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan jawab. Saya berikan pada Ersan. Terima kasih kepada Barik selaku kelompok pemateri. Jawaban yang cukup memuaskan saya akan kembalikan kepada Barik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustadz. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Rahmat Revanza itu akan dijawab oleh Agung. Nah, baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Revanza. Pertanyaannya yaitu, mengapa PLTB ini termasuk ke dalam kategori energi berkelanjutan? Jawaban yang dapat saya berikan yaitu, PLTB termasuk energi berkelanjutan karena memanfaatkan angin sebagai sumber energi utama yang tersedia secara alami dan tidak akan habis. Selain itu, PLTB tidak menghasilkan polusi udara atau emisi gas rumah kaca dalam proses pembangkitan listrik, sehingga lebih ramah lingkungan dibanding pembangkit berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, PLTB dapat digunakan dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi secara lebih bersih dan berkelanjutan. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Saudara Revanza? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih kelompok penyaji telah menjelaskan mengapa PLTB ini menjadi energi yang bisa berkelanjutan. Mungkin itu jawabannya dapat saya mengerti dan dapat saya terima. Saya kembalikan ke kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Repan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu akan saya jawab sendiri. Itu pertanyaan dari Teguh Setiadi. Dari berkurang PLTB yang sudah dijelaskan pemateri, apa solusi terbaik dari kelompok pemateri untuk mengatasi kekurangan tersebut sehingga PLTB dapat menghasilkan energi dengan optimal? Untuk jawabannya, solusi terbaik untuk mengatasi kekurangan PLTB adalah memiliki lokasi dengan kecepatan angin yang stabil, melakukan perawatan rutin pada turbin, serta menggunakan teknologi turbin modern yang lebih efisien seperti sistem kontrol otomatis dan direct drive. Selain itu, PLTB juga dapat dikombinasikan dengan penyimpanan energi atau sumber energi lain agar pasokan listrik tetap stabil saat kecepatan angin menurun. Dengan cara tersebut, PLTB dapat menghasilkan energi lebih optimal dan andal. Di PPT juga sudah kami jelaskan itu kekurangan PLTB. Di sini ada, meskipun memiliki banyak keunggulan, PLTB juga memiliki beberapa keterbatasan. Ketergantungan pada kecepatan angin yang tidak selalu stabil menjadi tantangan utama karena produksi listrik bergantung pada kondisi cuaca. Investasi awal pembangunan yang tinggi juga menjadi hambatan bagi pengembangan PLTB. PLTB membutuhkan area yang luas untuk instalasi menghasilkan kebisingan dari turbin, serta dapat menimbulkan gangguan visual dan dampak lingkungan vokal. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kepada Teguh. Apakah dapat diterima atau masih ada tanggapan? Terima kasih kepada Turmuzi yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada semua yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kami pada sore hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Kita boleh keluar.